Saya baru baca berita di CNN bahwa CEO Nvidia Jensen Huang belak-belakan tidak menyarankan anak muda masa kini mengambil jurusan kuliah IT. Wah, aneh ini ya. Lalu apa sarannya? Sebelum sarannya kita lanjutkan, kita kasih tahu tentang Huang dulu ya. Huang ini mengaku jika saat ini dia masih muda dan baru lulus kuliah, seandainya ya, ia justru tidak akan memilih jurusan teknologi informasi atau software, melainkan ilmu fisika berat. Seandainya pada saat ini dia masih muda di usia 20 atau 22 tahun gitu ya, dia tidak akan mengambil jurusan IT, tidak akan belajar coding, programming, karena pekerjaan ini sudah jadul dan sudah mulai lenyap oleh kemajuan AI. Oke teman-teman, 5 tahun yang lalu tidak ada yang menduga kalau pekerjaan IT, kalau pekerjaan programming, coding itu akan lenyap. Coding dan programming adalah pekerjaan rumit. Bahkan pada saat kita bicara tentang AI, coding adalah bahasa pemrogramannya. Sekarang kita bingung, mau ambil jurusan bahasa? Nonsen, God perdom, hanya dengan memasang TWS dan bahasa ke telinga, kalian sudah bisa mengerti semua bahasa asing di dunia. Dan ketika mereka, lawan bicara kita menggunakan hal yang sama, perbedaan bahasa sama sekali bukan halangan untuk berbagi informasi dan apalagi berkomunikasi. Bukankah informasi dan berkomunikasi itu adalah fungsi dari bahasa itu sendiri, ya kan? Jurusan sastra juga mulai diambil alih. Akuntansi sudah pasti terbukti AI lebih baik daripada manusia. Sekarang ini sudah terbukti ya. Coding dan programming adalah pekerjaan yang selama ini membutuhkan logika dan daya nalar otak manusia. Apalagi ketika ia digunakan buat pekerjaan kreatif, ia juga membutuhkan naluri, intuisi, dan talenta seni bercampur menjadi satu. Tapi AI dapat mengatasinya dengan sangat baik. Ini problemnya. AI sendiri mulai dikenal 12 atau 14 tahun yang lalu ya, dan terus berkembang eksponensial, menjadi semakin cepat, bahkan kini setiap 2 bulan ia menjadi 2 kali lipat lebih cerdas daripada sebelumnya. Mungkin ya sebentar lagi dengan kemampuan belajarnya yang mandiri, kecerdasannya akan meningkat setiap minggu dan setiap hari sampai memenuhi ramalan singularity, di mana kecerdasan AI melebihi kecerdasan seluruh manusia ketika dikumpulkan menjadi satu. Jadi menurut pria yang berharta 148,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 2,399 triliun itu, dunia ini sedang berada dalam fase reasoning AI. Kita sekarang berada di era yang disebut reasoning AI, di mana AI kini dapat memahami, menghasilkan, dan memecahkan masalah dan mengenali kondisi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Demikian pernyataannya. Menurut Huang, fase selanjutnya adalah fase physical AI, di mana AI akan mendapatkan fisik yang sempurna dan pada akhirnya melampaui kemampuan fisik manusia, fisik biologis manusia, termasuk kemampuan fisik itu sendiri. Untuk itu ia menyarankan agar orang-orang muda sebaiknya mengambil jurusan fisika. Dan kita tahu bahwa fisika itu banyak cabangnya. Fisika modern salah satunya adalah bidang yang terintegrasi langsung dengan mechanical engineering robotic AI. Bidang ini kelak membutuhkan banyak sekali tenaga kerja ahli dan terampil. Ya, keterampilan ini ya terbukti telah membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak mulai sekarang di manufaktur Cina. Makanya Cina itu sekarang ya rajin sekali membuat robot. Akan tetapi kita juga harus ingat, semua pada akhirnya ada batas. Jika bidang akuntansi, bahasa, pemrograman umum ya bisa berakhir dengan semudah itu, maka kita tidak akan dapat dengan mudah memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, di mana segala perubahan terjadi begitu cepatnya. Nah teman-teman dan tentu saja adik-adik ya, yang terbaik adalah menangkap peluang. Selalu harus menangkap peluang, rajin menangkap peluang dan lebih awal dalam menyadari perubahan. Ingat, ada satu pepatah yang selalu relevan untuk ini. Be a man in a right time, in a right place. Jadilah orang yang benar pada waktunya dan orang yang benar pada tempatnya. Jangan sampai sebaliknya, orang yang salah di waktu yang salah gitu.
tentunya kita nggak paham lah masalah ini ya. Oke, cukup sekian, semoga ini bisa memotivasi kita ya agar berusaha lebih keras lagi ya untuk ya lebih kreatif lah ya. Oke, sampai jumpa lagi.